Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita di hari Minggu yang pertama di tahun 2025. Hari ini adalah hari yang kelima kita boleh menginjak kaki kita melangkah di tahun 2025. Sungguh anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Kita selalu kuat di dalam Tuhan. Kita tetap menaruh hidup kita, pengharapan kita, segala-galanya di dalam Tuhan. Karena kita percaya kasih Tuhan begitu besar buat saya dan saudara. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, melalui video khotbah ini juga saya kembali mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini, ya, kasih dan penyertaan Tuhan tetap selalu menjadi bagian setiap kehidupan kita. Ya, sudah banyak peristiwa-peristiwa terjadi di hari-hari pertama sampai hari ini ya, yang kita boleh lihat, ya, kita nonton mungkin di handphone kita, di smartphone kita ataupun di televisi, ya, banyak hal yang sudah terjadi. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih dari segala. Amin. Amin. Dan tema kita adalah yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kita masuk seri yang keduanya, masih judul yang sama, bersukacita, berdoa dan bersyukur. Tapi kita akan hari ini kita akan baca satu perikop ini ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22. Mari kita akan membaca firman Tuhan bergantian. Mari kita semua bangkit dari Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini di rumah. Bapak Ibu boleh tetap melihat Alkitab kita masing-masing. Dalam 1 Korintus 5 ayat 12, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Nasihat kita bergantian membacanya, saudara-saudaraku ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 2-3 baca sama-sama. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Katakan amin. Silakan duduk. Haleluya saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, di awal tahun kemarin di tanggal 1, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan berita firman Tuhan juga yang adalah ayat-ayat emas kita, gereja kita untuk sepanjang tahun 2025. Nah, kita tahu ada 3 ciri orang Kristen yang sejati yang saya sudah sampaikan sebagai penutup kemarin, bahwa 3 ciri orang Kristen yang sejati ini harus terus melekat dalam pribadi kita. Tidak boleh luntur, tidak boleh kendor, bahkan tidak boleh hilang sama sekali. Ya harus terus melekat dimanapun kita berada. Saya katakan waktu tanggal 1 bahwa jangan hilangkan sukacita Tuhan dalam hidup kita apapun yang kita alami. Ya, kemudian jangan kendorkan persekutuanmu dengan Tuhan, dan kemudian kunci kebahagiaan saya kasih tahu adalah bersyukur. Ya, ini lifestyle orang percaya, gaya hidup orang percaya. Ya, nah saudara-saudaraku, saya katakan ada 3 ciri orang Kristen yang sejati: sukacita, berdoa, dan bersyukur. Kalau orang Kristen, saudara, tidak memiliki 3 ciri ini, maafkan saya mau berkata,
dia pasti orang Kristen yang palsu. Dia pasti orang Kristen yang palsu. Tidak mungkin dia tidak bersuka cita, tidak mungkin dia tidak berdoa, dan tidak mungkin dia tidak mengucap syukur. Kalau dia tidak ada melekat dalam hidup dia 3 ciri ini, maka bisa dikategorikan orang Kristen yang palsu, abal-abal, yang tidak dewasa, yang munafik, ya kan? Ada yang berkata kasih yang tidak munafik, ya kan? Seperti yang waktu Natal kita sudah dengar, ya. Kemudian dia pasti tidak tulus, dia hanya mencari keuntungan dalam harapan, tidak tulus. Orang Kristen itu dikuatkan, dilekatkan dengan 3 hal ini. Nah hari ini saudara, hari ini, sekarang ya, tanggal 5 Januari tahun 2025 ini, kita akan belajar untuk melihat secara lengkap satu perikop ini, saudara ya. Saya pernah sampaikan minggu lalu, nanti kita juga akan saya melihat, mungkin setelah Pak David ini pulang kata di pasal yang kelima. Dalam pasal kelima ini mulai dari awal itu tentang berjaga-jaga, karena kita tidak boleh lepas dari konteksnya ini tentang apa? Berjaga-jaga. Jadi segala apapun yang melekat dalam hati hidup kita, ya, 3 hal ini tidak boleh hilang. Kita bisa kehilangan apapun, itu bisa terjadi, saudara. Tadi kan bilang dalam kesaksian kan, apa tadi bilang? Kekayaan atau waktu, uang itu bisa apa? Disampaikan dalam kesaksian bisa berkurang, tapi cinta Tuhan itu tidak pernah bisa. Amin. Jangan ada kesaksian. Saya terus menekankan, sudah berapa kali saya ngomong bahwa lekatkan terus dengan 3 hal ini, saudara. Bukan sekedar ini jadi satu tema bagi kita sepanjang tahun ini. Toh nanti pun kalau kita masuk di tahun 2025 dengan ayat emas yang baru pun, 3 ciri ini tidak boleh hilang dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan tema tahun lalu pun itu tetap harus kita ingat, karena itu bagian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan Allah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oleh karena itu saya juga berterima kasih ya buat jemaat, bapak-bapak khususnya yang sudah ya membuat satu grup yang baru ya dengan profil yang baru, sehingga profil itu menjadi satu cerminan kita ya. Setiap kita membuka handphone, masuk dalam WA ya, kita tahu ya ada 3 hal ini yang kita baca. Kita selalu ingat dan itu meresapi dalam hidup. Nah hari ini saudara-saudaraku, kita akan belajar satu perikop ini yang tadi sudah ayat kita baca. Kita akan melihat secara lengkap. Karena saudara, perikop itu adalah bagian dari pasal ya. Itu ayat 12 sampai 20 ini bicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Waktu tanggal 1 saya sudah sampaikan kepada kita semua, saudara-saudaraku, bahwa suratan Tesalonika ini, suratan yang pertama ini diberikan kepada Paulus, ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada mereka, ya, dorongan dan keteguhan. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang tidak takut mati, dan dia kalau memberikan nasihat itu dia pegang teguh, dia juga berikan contoh dan teladan. Jadi sebagai gembala kecil bagi kita semua di tempat ini, saya mau tidak mau saudara, harus juga memberikan keteladanan kepada kita semua. Amin. Harus memberikan keteladanan. Walaupun mungkin ini banyak tantangan kehidupan di sepanjang tahun 2024, saya tetap harus berduka cita. Amin. Tapi tidak boleh munafik. Harus tulus. Amin. Saya tetap harus mengikatkan diri saya dengan Tuhan. Mengikatkan diri saya seperti yang saya baca dalam dalam 1 Korintus, supaya saya menjadi satu roh dengan Tuhan. Bukan Tuhan satu roh dengan saya yang satu roh dengan Tuhan. Dan kita harus satu roh. Jadi kita harus mengikuti irama Tuhan, bukan Tuhan ikut irama kita. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang masih ikuti maunya dan kehendak kita. Itulah sebabnya kita boleh berencana, kita boleh cita-cita, punya wacana, punya harapan. Tapi ingat, selalu saya katakan kemarin, ya setelah kita ngobrol, letakkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya, nanti pun setelah ibadah ini ada sesuatu yang akan kami ceritakan. Ya, berkaitan yang tadi dengan kesaksian yang tadi, ya, tentang tempat, layanan,
rumah, ya itu akan kita ceritakan. Kita akan diskusi kembali, ya, bukan meeting lagi, ya, tapi itu sudah masuk dalam bagian yang penting, internal, ya kan, internal, ya hanya kita saja yang mungkin tahu, ya. Nah, saudara senang ada di rumah Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan, tetap semangat, ya. Nah, saudara, mari kita akan melihat, ya, perikop ini, ya. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan yang tetap berkaitan dengan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Mari kembali tolong dibacakan Bapak David ayat 12 dan ayat yang 13. Ayat 12 dan ayat yang 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin, terima kasih. Saya juga akan bacakan terjemahan yang lain, ya. Saudara-saudara, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang-orang yang bekerja di tengah-tengahmu, yaitu mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan menasihati kalian. Saya tidak bicara bahwa saudara ini bicara tentang saya pribadi, tidak. Ya, walaupun ini juga ada bagiannya untuk hamba Tuhan juga. Tapi ini secara umum, ini tentu bicara tentang bagaimana kita menghargai ada orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pembina, pemimpin rohani. Tentu kalau di rumah tangga itu bapak rumah tangga, ya. Ayat 13-nya, perlakukanlah mereka. Perhatikan ini. Sekali lagi, waktu saya baca firman Tuhan, saya tidak meminta saudara menghormati saya. Tidak, tapi saya percaya kita mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Perhatikan ini, perlakukanlah mereka dengan apa? Sehormat-hormatnya dan dengan cinta kasih karena mengingat apa yang mereka lakukan. Hiduplah selalu dengan rukun. Saudara, boleh catat yang pertama, dari ayat 12 dan ayat 13 ini, saya ingin katakan kepada kita semua, apa yang saya tulis di buku khotbah saya. Yang pertama, sukacita Tuhan itu membawa pribadi kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Amin. Amin. Saya ulangi, ya, sukacita Tuhan membawa pribadi kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Kalau yang pertama, waktu tanggal 1 saya bilang dalam keadaan kondisi apa? Jangan pernah sampai hilang sukacita Tuhan dalam hidup kita, ya. Poinnya apa? Melekat. Nah, sekarang saudaraku, yang pertama ini adalah sukacita Tuhan, joyful, ya, joyful. Yang saya juga bacakan itu joyful always, ya. Itu akan membawa pribadi kita, saya dan saudara semua, bahkan bapak ibu, saudara-saudara yang mau nonton video ini, kalau orang penuh sukacita Tuhan, membawa pribadi kita tuh memperlakukan orang lain itu dengan hormat. Saya juga di sini kata-katanya tidak kasar, ya kan? Nah, saya juga memahami, betul, saya mau menyiapkan korban karena sebenarnya saudaraku, hari ini ada hamba Tuhan yang saya mau undang, ya, karena biasa hamba Tuhan yang Oke2 tidak bisa karena ada hamba, tapi hamba Tuhan juga tidak bisa. Saya persiapkan khotbah ini, saudara-saudaraku, bahwa pentingnya dalam sikap hidup kita. Kalau sukacita Tuhan itu melekat dalam hidup kita, maka kita jangan berlaku kasar, jangan bersikap kasar, jangan berbicara kasar dan berbicara kotor dengan siapapun. Amin. Nggak mungkin kan kita sukacita. Sekarang saya mau tanya, kita nyanyi untuk Tuhan, aku bersukacita dengan Tuhan. Tapi kemudian setelah itu saudara-saudara pulang dari ibadah, ada satu pengalaman mungkin di jalan, dia kan di kendaraan nggak enak kita kan, atau di rumah, tahu-tahu buyar semua yang tadi kita sudah dengar di gereja tadi. Mana tadi yang sorak-soraknya untuk Tuhan? Mana tadi yang nyanyi yang begitu semangat? Sungai sukacitamu, ya kan? Mana? Saudara, sukacita Tuhan pasti membawa kehidupannya untuk menjadi pribadi memperlakukan orang dengan hormat. Amin.
Amin, saudara. Nah, tolong dibacakan. Ada berapa ayat ya? Ini masih kaitannya juga loh dengan Roma 12. Ya, kita kembali lagi yang saya juga sudah sampaikan, karena kita masih ada kaitannya. Saya selalu berusaha melihat satu benang merah di sini, tema yang lama, ayat masih yang lama dengan ayat masih yang tolong dibacakan Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12, tolong dibaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 10 dan ayat 18. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan amin. Amin. Itu saudara. Hendaklah kamu apa? Saling mengasihi sebagai saudara dan Saling mendahului dalam memberi hormat. ayat 18. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan. Semua orang. Nah, kembali tolong baca 1 Tesalonika tadi ayat 2 ayat 13 bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir yang mulai kata hiduplah. 1 Tesalonika 5 Ayat 13 bagian B-nya. ayat yang ke-13. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Katakan amin. Silakan duduk. Tadi sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi apakah kekristenan mengajak kita untuk bermusuhan dengan orang? Tidak. Bahkan nasihat Paulus tadi, dia bilang bahwa kamu harus hormat loh kepada mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Amin. Saya tidak bilang ayat ini khusus bagi gembala yang harus tidak. Tapi saya percaya Tuhan taruh pemikiran dalam kita. Amin. Saya sekali lagi saya belajar tuh dengan istri saya. Saya tidak mau gila hormat. Siapa sih diri saya? Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, sukacita Tuhan membawa pribadi kita memperoleh ya. Jadi kita perhatikan itu. Amin. Saudara bekerja di kantor, saudara menghargai, menghormati atasan saudara, bukan? Baik bos kecil maupun bos besar. Iya. Kita punya pikiran. Bahkan saudara-saudaraku, ini suatu hal yang harus menjadi satu kedewasaan di dalam kita. Kalau sukacita Tuhan hidup dalam hidup kita, walaupun kita pernah punya konflik, punya perseteruan dengan orang lain, tapi Alkitab tadi berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Dipertegas dalam nasihat Paulus ini, hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Dan itu dimulai dari internal, seperti nama WA kita, baik gereja lokal kita, baik pribadi kita, maupun di unit kita yaitu keluarga. Amin. Ya, namanya rumah tangga ya, pasti adalah sedikit percecokan, ya kan, perselisihan, betul nggak? Pasti adalah, ya kan. Tapi itu sebetulnya ingin membuat supaya apa? Rasa cinta kita, sayang kita semakin kuat, ya. Yang tentunya persoalan itu satu, kalau saya boleh tambahkan, nggak ada di catatan saya, jangan dicari-cari, ya kan? Kedua, kita belajar saling menerima satu sama lain. Itu enggak ya? Saling menghargai setiap pendapat si A, si B, suami punya pendapat, istri punya pendapat, bahkan anak pun punya pendapat, ya kan? Nah, disinilah segala sesuatu selalu kita bawa kepada Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, tapi kita juga tidak bisa serta-merta langsung menerima keinginan orang lain. Betul nggak apa yang saya bilang? Betul nggak Pak David ya? Kita dalam rumah tangga kita ya, betul ya? Betul. Tapi kita juga belajar untuk punya prinsip. Kalau ini kita yakini kebenaran datangnya daripada Tuhan, kita lakukan, kita kerjakan. Jangan, kalau bukan dari Tuhan, jangan kamu kerjakan. Itu yang nanti di ayat-ayat terakhir tadi kita sudah baca, yang seperti janganlah anggap membuat, ujilah segala sesuatu dan perkenalan yang baik di ayat 20 dan 21. Nah, jadi yang pertama saudara saya bersuka cita. Saya tambah lagi satu ayatnya ya. Tolong Pak Nabi baca 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17.
Kakak Leon yang akan mengedit video ini juga, perhatikan, bacakan firman Tuhan ini baik-baik ya. 1 Petrus 2 ayat 17, tolong dibaca Pak Menteri. Hormatilah semua orang, Hormatilah semua orang. kasihilah saudara-saudaramu, Nah, takutlah akan Allah, hormatilah raja. amin. Raja itu kan pemimpin kita, presiden kita, ya, bos di tempat saudara bekerja. Amin. Amin. Ketua organisasi kita hormati. Tadi dibuka kata apa? Hormatin apa? Satu segelintir orang, satu suku, atau satu daerah, Semua. atau satu perumahan, semua orang. Amin. Saya senang kalau saudara punya kesan yang luar biasa. Pulang dari kerja, berkati orang yang bekerja, ya kan? Selalu kan cerita-cerita begitu. Kami pun demikian di sini. Kami bawa saudara bahwa Tuhan berkati orang-orang yang bekerja di rumah ini. Sebisa mungkin setiap kali ketemu di jalan dengan mereka yang lagi menyapu halaman, menyapu rumah. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Karena senyum kita pun, teguran kita saudaraku, sedikit banyak bisa mungkin melegakan hati orang itu. Kan kita nggak tahu kan, dia ada persoalan apa di rumah. Sederhana kecil. Dan itu sepertinya senyap. Nggak ada yang tahu. Tapi waktu kita berikan itu dengan tulus kepada orang yang kita jumpai. Amin. Wow, itu berdampak luar biasa. Kita ketemu security, selamat pagi, selamat siang, kita berikan senyum. Ya kan? Hormatilah semua. Kasihilah saudara, tentu dengan hikmat Tuhan. Ya saya terharu dengan cerita, ya. David, sejak kecil, kalau lagi makan, mau nambah lagi, berikan bagianmu kepada adikmu, kepada kakakmu. Itu hal yang kecil ya. Dan sekarang tuayannya sekarang. Ya. Kami pun belajar sejak saya kecil sampai hari ini. Itulah sebabnya saya pernah berkata dalam doa pribadi saya, seperti Tuhan bicara sama saya. Anakku, apa yang engkau terima hari ini, itu adalah taburan-taburan yang pernah engkau tabur selama ini. Amin. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah berhenti menabur yang baik. Walaupun mungkin kita seringkali sadar atau tidak sadar, kita mungkin dimanfaatkan orang lain. Tapi biarlah hidup kita, hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Saya tahu begini. Kenapa saudara-saudara? Karena saya merasa waktu kita ingin berbuat satu hal yang baik untuk Tuhan, kadang-kadang ya saudara, hati ini suka gimana ya? Aduh, sebel aku lihat orang itu ya. Kayaknya gimana, tapi ya gitulah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudara. Gak gampang saudara. Tapi saya sudah katakan ini di akhir tahun yang lalu, minggu terakhir. Bahwa satu hal, kasih. Jadi kita mulai memperhatikan, bahkan Bapak Relo kami baca, Allah itu adalah kasih. Ya. Mari kita sama-sama berjuang untuk selalu kasih itu nyata. Kasih itu nyata dalam hidup kita melalui perbuatan kita. Amin. Kita berjuang ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, nasihat Paulus ini luar biasa. Saudara baca baik-baik ya. Tolong baca 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 15 ini. 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Keterangannya. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Kami minta juga saudara-saudara, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja. Tabahkanlah hati orang yang takut, tolonglah orang yang perlu ditolong, dan sabarlah terhadap semua orang. Kalau tadi kan dibilang kasihlah semua orang. Sekarang naik lagi levelnya Pak. Sabarlah terhadap semua orang. Tapi kita mencari seperti Paulus waktu lalu saya sampaikan ya, dalam penderitaan dia tetap bersuka cita. Ini levelnya naik lagi kita. Kemudian ayat 15, jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, berusahalah selalu untuk berbuat baik seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Jadi saudara sampai di sini dulu ya. Dua penggambaran ini selalu bicara tentang masalah. Kalau di hari yang tanggal 1 itu bicara tentang pribadi kita, bagaimana kita ditemukan dengan sukacita, ikat doa kita
kekuatan doa kita dan selalu mengucap asa syukur itu lebih kepada pribadi kita. Nah hari ini lebih banyak bicara tentang hubungan keluarga. Selalu bayangannya apa di sini? Ya bayangannya pasti ini, salib. Bagaimana hubungan vertikal, horizontal ya, antara kita dengan sesama kita dan hubungan kita vertikal dengan Tuhan. Dan hari ini lebih condong juga mungkin kepada hubungannya yang hubungan yang horizontal, ya. Bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Nah, yang kedua, boleh dicatat ini. Yang kedua, hidup dalam doa membawa pribadi kita memiliki prinsip kebenaran ilahi. Kalau yang pertama tadi kan sukacita Tuhan, sukacita. Kalau yang kedua ini hidup dalam doa, tetaplah berdoa seperti yang ayat emas kita. Nah, hidup yang kedua ini hidup dalam doa membawa pribadi kita memiliki prinsip kebenaran ilahi. Apa itu prinsipnya? Tadi kita sudah baca prinsip kebenaran ilahi yang harus juga melekat dalam hidup kita. Apa itu? Melakukan hal yang benar dan berkenan. Apa itu? Saya sambung kembali kata apa itu? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, untuk melengkapi ini, tolong baca kembali Roma pasal 12. Haleluya. Roma pasal 12. Kembali kita buka kitab Roma pasal yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tolong dibaca pada ayat 9, ayat 14, dan ayat 17. Roma pasal 12 ayat 9-nya tolong dibaca. Roma ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yes. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang Sama baik. kan? Yang tadi itu. Kemudian ayat 14-nya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Iya. Ayat 17-nya. Ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Katakan amin. Setiap ayat tadi dibaca itu ada tanda seru di belakangnya. Contoh ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ada tanda seru. Jadi yang kedua ini saudara perhatikan ya. Hidup dalam doa. Nah orang ya, kalau dia itu kuat dalam doa, ya, persekutuannya dengan Tuhan itu kuat di dalam doa, untuk berniat jahat kepada orang pun dia tidak ada loh. Haleluya. Untuk niat jahat kepada orang pun tidak ada. Bahkan waktu dia dikutuk, ya kan, dijahati, ya kan, berkatilah orang yang mengutuk kamu, tadi kan kita baca bukan? Dia pun tidak mau untuk membalas. Itu yang di ayat 17 dari 1 Tesalonika 5 itu katakan tetaplah berdoa. Jadi saudara lihat, manfaat dari kita melakukan hubungan vertikal kita dengan Tuhan, menyatukan kita dengan Tuhan, dampaknya hubungan horizontalnya apa saudara? Kita nggak punya cara. Amin. Saya bingung kalau ada orang rajin doa puasa, tapi masih bisa jahatin orang. Bingung saya. Tidak mungkin itu. Itu pasti kasihnya pura-pura. Tadi Roma bilang, adalah kasih itu jangan pura-pura. Nggak boleh. Nah, yang tadi saya bilang di awal, betul nggak? Ini saya kupas ya, bahwa inilah 3 ciri orang Kristen yang sejati. Karena saya bilang, kalau dia bukan orang Kristen yang sejati, pasti dia orang Kristen yang palsu. Nggak mungkin. Kamu rajin doa, kamu rajin ibadah, kamu rajin baca firman Tuhan, bahkan kamu berpuasa. Tapi kok kamu bisa jahat sama orang? Itu nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak bisa kita hidup begitu, saudaraku. Yakobus katakan begini, orang yang mendoa hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Itu ketidaksetiaan itu. Kebohongan yang luar biasa itu. Munafik itu kebohongan yang paling terselubung. Saya percaya sepanjang bertahun-tahun saya melayani saudara Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajak saudara untuk hidup dalam kemunafikan. Amin. Walaupun terkadang-kadang saudara, ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang kadang-kadang mendorong kita untuk seperti kadang-kadang kita harus bersikap pura-pura dan munafik. Tapi secara umum, secara firman Tuhan, kita mau hidup kita tulus di dalam Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saya tulis hidup dalam doa, membawa pribadi kita melalui prinsip kebenaran. Ini prinsip kebenaran ilahi, saudara. Tuhan tidak bisa berbuat dosa, karena Dia sudah mengajar. Kalau kamu ditampar pipi kanan,
berikan pipi kirimu. Dia nggak bisa, saudara-saudaraku, maka karena dia adalah Allah yang kasih. Waktu kita tahu, saudara, dalam kisah dalam Injil Yohanes, ada wanita, perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan orang-orang ini, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, malah bawa wanita ini, menyeret wanita ini di hadapan Yesus. Sebenarnya, yang mereka kejar bukan wanita ini. Yang mereka ingin kejar adalah Yesus. Betul? Iya. Yang ingin mereka cari kesalahannya adalah Yesus. Saudara tahu kan kisahnya di sana? Tahu tidak kisahnya? Apa yang Yesus bilang? Kalimat apa yang Yesus bilang? Kalau di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, silakan hukum wanita. Ya. Yesus endingnya luar biasa, yang membuat saya selalu terhati. Dia sekarang Tuhan bilang, kemana mereka? Mereka sudah bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Amin. Saudara-saudara bisa menangis betapa kita punya Allah yang sangat kasih. Jadi kalau kita rajin ibadah, kita berdoa, kita masih bisa jalan sama orang. Saya tidak benar-benar tidak mengerti. Saya tidak bisa bertemu akal pikiran saya itu hal begini. Tidak bisa. Amin, saudara. Amin. Kita belajar. Belajar. Saya juga demikian, saudara. Saya belajar dalam hidup ini. Karena saya mau menjadi teladan bagi hidup saudara. Saya menjadi teladan contoh bagi hidup kita. Karena sebagai hamba Tuhan, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak bisa melakukannya, berarti saya juga menjadi manusia yang munafik di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di tahun ini dengan tema ayat ini, sebenarnya ini tema yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Haleluya. Saya ulang kembali, ini sudah 7-8 kali saya ngomong, harus melekat dengan dalam hidup kita. Sekarang, waktu kita dalam posisi yang lemah, waktu kita dalam posisi yang sedang kekurangan, ini semisalnya, Bapak Ibu masih mampu tetap bersuka cita? Amin. Masih mampu tidak kita tetap bersuka cita? Waktu kita dalam posisi yang benar, tapi kita masih dizolimi orang, difitnah orang, apakah kita tetap mengampuni orang itu? Kisah Yusuf selalu menjadi inspirasi kita. Saya pernah sampaikan di tempat ini, kisah Yusuf, ya. Bagaimana dia dibuang oleh kakak, hampir dibunuh dan memang mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Itu kepahitan luar biasa tuh Yusuf. Dia punya alasan untuk juga membalas waktu kakak-kakaknya datang mewakili bapaknya untuk cari makan di Mesir, ya kan? Karena waktu itu dunia waktu itu sedang kelaparan dan Yusuf jadi perdana menteri. Mereka tidak tahu yang di hadapan mereka adalah adik mereka yang pernah mereka aniaya. Yusuf punya kesempatan besar untuk balas kalau dia mau. Tapi Allah Tuhan dalam hati dan hati. Saya percaya di tempat ini kita tidak pernah punya niat untuk balas dendam. Amin. Kepada orang yang membenci kita. Bahkan firman Tuhan tadi kita tulis, dibaca. Balaslah, berkatilah orang yang mengutuk kalian. Wow, ini ajaran siapa loh Bapak David? Ini ajaran siapa saudara-saudari? Ajaran ini datangnya dari sorga. Bukan datang dari tempat yang abal-abal, datang dari tempat yang maha kudus dan suci. 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai bayi yang lahir di tempat yang kecil di Bethlehem. Kedatangannya membawa pengaruh banyak orang. Puncaknya di Bukit Golgota. Itulah sebabnya saudara, kalau kita sudah bicara ini, akhirnya kita akan bicara tentang pribadi Yesus. Saya masih belum selesai, masih ada yang ketiga ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tidak apa-apa ya. Kalau David sudah mau pulang, berapa lagi kata ini waktu yang agak panjang. Amin. Semoga nanti yang medianya lewat juga belajar firman Tuhan. Amin. Ya, saya punya tanggung jawab karena saya memberikan makanan rohani kepada kita semua. Ya, yang ketiga saudara. Yang kedua ini saya belum selesai, saya baca lagi tulisannya di sini. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus punya prinsip kebenaran ilahi, maka saya percaya dari prinsip ini kita harus punya kewibawaan ilahi. Apa itu kewibawaan? Sikap bagaimana kita punya seperti tadi penekanannya itu menasehati, menegur, menghibur, membela, dan punya kesabaran terhadap semua orang. Saya masih banyak kurang di sini. Saya masih banyak. Amin. Kita semua masih sama-sama belajar, ya kan? Waktu kita di kendaraan ya, lagi nyebutnya atau disalib misalnya nanti ya di mobilnya, ada yang nyalip kita,
sabar, nggak usah juga dibalas. Mungkin orang itu lagi buru-buru, seperti Ibu Gembala bilang, ya, dia lagi ngejar waktu, nggak usah dia aja, nggak penting. Nanti mobil kita ada apa-apa lagi, ya kan? Itu kecil dan sederhana, tapi itu luar biasa dampaknya bagi kita. Jadi prinsip itu ya, prinsip kebenaran ilahi yang akan membawa kita punya kewibawaan ilahi untuk menegur orang. Tadi kan kalau saya mau baca dalam 1 Tesalonika, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka. Jadi kalau saya ya menegur saudara misalnya, saya tahu saudara keliru atau saudara memang harus ditegur, ya saya juga dalam sisi saya tidak berkeluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, tapi saya mohon kepada saudara punya hati untuk rendah menerima, ya kan? Saya pun demikian, saya tidak mau menegur orang itu tanpa sebab musabah, tanpa sesuatu alasan. Kalau saya ada menegur saudara, pasti ada sesuatu. Ya, amin, saudara-saudaraku. Ya, yang terakhir ya, yang terakhir, tolong dibaca ayat 19 sampai ayat 22 dari 1 Tesalonika pasal yang 5. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Iya. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Katakan amin. Nah, kalimat lain dalam terjemahan lain begini tulisannya. Perhatikan saudara-saudara ya. Jangan, perhatikan ini, jangan mengekang roh Allah. Jangan mengekang roh Allah. Kemudian kalimat yang kedua, yang ayat 20-nya begini. Janganlah menganggap enteng berita-berita yang diberikan roh Allah. Kemudian ayat 21, segala sesuatu harus diuji dan yang baik harus diikuti. Yang baik harus diikuti. Itu yang tadi saya bilang. Keluarga misalnya punya pilihan-pilihan. Rembuklah diskusi. Mana yang baik? Yang kalau itu datangnya dari roh Allah, itu harus diikuti. Amin. Ini tips dalam kita melangsungkan kehidupan kita. Kemudian dikatakan juga dalam ayat yang ke-22, jauhilah segala macam kejahatan. Ini nasihat ngingetin kita loh. Jangan berbuat jahat. Jauhi segala kejahatan. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, berkaitan dengan tema kita tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, hidup dalam rasa syukur membawa pribadi kita menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam rasa syukur membawa pribadi kita menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Saya sebenarnya juga tulis di sini menjadikan kita lebih maju dalam Tuhan. Lebih maju dalam Tuhan. Kedewasaan dalam Tuhan. Iya dong. Orang yang tahu bersyukur itu orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, untuk melengkapi ini kembali membaca Roma 12 kembali. Ya, kita nggak bisa lupakan lagi dalam kitab Roma 12 ini, saudara. Kalau membaca ayat 20 sampai 21. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Iya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Ada tanda seru nggak pada kisah di ayat 21? Amin. Ada kan? Ini kan sama. Tuhan bilang, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi yang ketiga ini, saudara-saudaraku, hidup dengan rasa syukur itu membawa pribadi kita lebih dewasa dalam Tuhan. Betul nggak? Amin. Saudara, kemarin waktu saya siap ngomong, saya seperti dikasih tahu Tuhan begini. Salah satu ya, bentuk perlawanan dari hal seperti begini, kita selalu dua hal. Bersungut-sungut dan curiga kepada Tuhan. Yes, bersungut-sungut dan curiga kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Biasanya momen itu terjadi waktu kita hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan. Biasanya suka terjadi begitu. Lagi ada persoalan. Selalu kita bisa bersungut-sungut dan bisa nyalakan Tuhan. Kalau ada hal begini, saya kasih tahu ya, di Alkitab pun sudah dikasih tahu bahwa ribuan tahun lalu ada orang-orang besar, orang banyak itu bersungut-sungut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mengapa? Karena mereka tidak dapat apa-apa, makanannya itu aja.
Kondisi mereka berat, karena mereka bawa keluar dari tanah perbudakan. Kita sudah tahu kan, Exodus. Bersungguh-sungguh, kita tahu nasib mereka bagaimana kemudian. Banyak mati di padang gurun. Dan mereka marah sama Tuhan. Lebih baik kami mati di Mesir. Mereka marah kepada Musa, marah juga kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak pernah mau menyalahkan Tuhan untuk segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau itu sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ya, kayaknya nggak enak buat kita. Kami lagi baca kitab Ayub, kalau besok mau. Dan masuk pasal berapa? Dari 30 nih. Bagaimana orang ini yang rajin, saleh, baik, tahu-tahu mengalami sesuatu yang penderitaan luar biasa. Wow, itu luar biasa itu. Saya berdoa dan berharap kita tidak pernah mengalami seperti ini. Tapi kita harus realistis. Firman Tuhan berkata, pikul salib. Ya kan? Ikut Tuhan seperti begitu, amin. Ada hal kadang-kadang di mana-mana kita hadapi banyak cobaan, betul gak? Banyak di keluarga, di tempat kerja, dalam pelayanan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita selalu memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan, amin. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kan saya kan bilang waktu hari tanggal 1 kemarin bahwa kalau kita bersyukur itu ada kunci apa? Kebahagiaan. Give thanks. Give thanks loh. Karena kita memberi itu indah, ya kan? Memberi itu indah. Berikan pujian, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Ada sukacita. Jadi hari ini firman Tuhan tadi sudah berkata ya saudara-saudaraku, bahwa jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kamu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Oke, tetap bersukacita. Tetap berdoa dan tetap bersyukur karena 3 hal ini akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan berkati kita, ya. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita. Tuhan menolong kita semua. Kiranya ini semua jadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam